Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan dan saya membuat sebuah serial baru yang saya sebut dengan Moral Excellencies, yaitu kita ambil pada bagian yang pertama adalah belas kasihan atau compassion. Coba kita lihat bersama ya, apa yang disebut dengan Moral Excellencies ini adalah ketika kita melihat sebuah teladan kehidupan yang Yesus sampaikan dalam kehidupan kita. Arti dari moral excellences itu sendiri adalah keunggulan moral, di mana itu adalah bagian daripada moral yang Tuhan ajarkan, Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Dan saya ingin mengambil compassion ya, compassion. Nanti kita akan melihat ayatnya adalah dari Matius pasal 14 ayat ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya, dalam konteksnya adalah ketika banyak orang mengikuti Tuhan Yesus, ya, dan dia melihat bagaimana pergumulan, penderitaan mereka, dan ada kata-kata yang luar biasa, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, kalau kita melihatnya dalam frasa bahasa Yunani dikatakan kai es plansniste ep autois, ya, artinya dan kemudian di situ dikatakan tentang was moved with compassion, ya. Jadi dia digerakkan oleh sebuah compassion ya kepada mereka, kepada orang banyak yang ada pada saat itu, ya. Jadi kalau dilihat dari kata Esplanchniste itu artinya compassion, yaitu ada sesuatu dari dalam diri kita yang berpusatnya di dalam hati nurani kita yang paling dalam, inner man, yang terdalam, hati yang terdalam, dan itu tergerak dan keluar menunjukkan kasih yang luar biasa tersebut, ya. Jadi ada sesuatu dari dalam yang keluar yang menunjukkan bagaimana luar biasanya. Kalau kita mengenal di dalam kehidupan kita bicara tentang apa yang disebut dengan simpati, kemudian ada empati, dan yang paling tinggi adalah compassion. Apa itu simpati? Simpati itu adalah rasa ketertarikan untuk merasakan pergumulan orang lain. Jadi, oh dia susah, oh ya saya bersimpati ya, saya artinya ada rasa tertarik untuk merasakan pergumulan orang lain. Itu hanya sebatas itu aja. Jadi saya turut berduka cita, itu rasa simpati ya. Kemudian kalau bicara tentang empati, kita sudah lebih dalam lagi, yaitu mengenal, mengerti, merasakan apa yang dirasakan orang lain, baik verbal maupun tindakan. Ketika kita menunjukkan ada saudara kekasih kita atau teman sepelayanan kita meninggal dunia dan kita menunjukkan rasa empati kita kepada keluarga yang ditinggal, dengan membawa hati kita terenyuh dengan bilang bahwa oh ya dia luar biasa, dia sudah melayani Tuhan dengan baik dan Tuhan sudah memanggilnya di sisinya. Ada sebuah rasa empati kepada mereka yang telah kehilangan orang yang dikasihnya. Itu empati, bisa lebih dalam lagi daripada hanya sekedar simpati. Tetapi kalau kita bicara compassion, itu dari bahasa Latinnya dibagi atas dua kata, yaitu com sama passio. Com itu adalah bersama, sedangkan passio itu menderita. Jadi bersama menderita. Atau kalau kita definisikan dikatakan bersama ikut merasakan beban penderitaan orang lain dari dalam lubuk hati dan bersama-sama memikulnya dan mengatasi bersama pergumulan itu, ya. Jadi ada sebuah rasa bersama, bukan hanya sekedar rasa bersama, kita juga merasakan bagaimana orang itu rasakan. Lalu ada sebuah tekad untuk apa? Ayo kita pikul sama-sama dan kita mau mengatasinya bersama-sama. Kalau empati bisa saja sampai juga action, tetapi belum sedalam ada compassion, ya. Oke, kemudian kalau kita melihat ya dalam Alkitab, ada 12 kali kata Esplanchniste ini dipakai, yaitu apa? Kita coba lihat untuk apa saja. Ada 4 kali ketika Tuhan memberi makan orang yang lagi lapar. Ketika 5.000 orang dan 4
4.000 orang. Di situ ada 4 cerita, itu artinya 2 kali diceritakan tentang 5.000 orang dan 4.000 orang. Tetapi ekspresinya keluar bahwa Tuhan Yesus memberikan rasa compassion ya kepada mereka yang kelaparan ya dalam pergumulan, dan dia memberi makan mereka. Yang kedua adalah 3 kali, yaitu dikatakan dia tergerak hatinya karena mereka sakit, dan tergeraklah hati Yesus lalu menyembuhkan orang yang sakit, orang yang penderitaan. Dia merasakan penderitaan, kesakitan mereka, mau sakit buta, kusta dan sebagainya, dan dia menyembuhkan mereka. Ada 1 kali dia cerita tentang seorang Samaria, ya, orang Samaria yang baik hati. Ketika orang itu melihat ada orang yang menderita di pinggir jalan, imam, orang Lewi semua meninggalkan orang itu dan tidak peduli. Tetapi seorang Samaria yang adalah musuh daripada orang Israel, Tuhan ingin mengajarkan sesamamu itu seperti apa. Walaupun musuh pun kasih, compassion itu harus tetap ada. Lalu dikatakan orang Samaria ini compassion, tergerak hatinya untuk menolong orang Israel yang sedang menderita, yang sedang dirampok dan hampir mati seperti itu, dan dia membawanya dan merawatnya. Ada 1 kali lagi bicara tentang seorang janda yang mengusung anaknya dengan orang-orang sekampungnya di kota lain. Dan ketika dia melihat pergumulan daripada janda itu, Tuhan berhenti sejenak, lalu dia compassion, lalu dia bangkitkan anak muda ini. Kenapa demikian? Karena janda ini, dia tergantung sepenuhnya hidupnya pada anaknya. Siapa yang akan merawatnya? Kalau dalam budaya Yahudi pada waktu itu, anak punya tanggung jawab besar untuk memelihara akan orang tuanya. Sehingga ketika ibu ini menangis dengan kepahitan, hidupku bagaimana, anak ini sudah meninggal, dia tidak bisa memelihara saya. Dan Tuhan tergerak hatinya melihat pergumulan janda ini. Ada lagi, yaitu ketika kita mendengar cerita tentang prodigal son, ya, di mana seorang bapak yang melihat, dia tahu bahwa anaknya ini akan jatuh dalam kemelaratan, dia tahu anaknya ini akan berpesta, berfoya-foya dengan hartanya, tapi compassion, hatinya tetap kepada anaknya. Sehingga ketika anaknya itu baru dari jauh saja, dia tunggu senantiasa dan dia lihat dari jauh anaknya itu, hatinya tergerak, dia datang dan memeluk anaknya. Bukan karena anaknya sudah bersujud kepada bapaknya minta ampun, enggak. Sebelum anaknya melakukan itu, compassion itu terus tergerak dan akhirnya dia datang dan memeluk anaknya. Itu belas kasihan. Yang bagian terakhir yang kita bisa lihat adalah ketika kita sudah bicara beberapa video yang lalu tentang bagaimana seorang raja yang melihat akan hambanya yang punya hutang kepada raja itu senilai 1,7 triliun, ya, sebegitu besar, dan dia tidak bisa akan melunasi utang itu, walaupun dia bilang saya nanti akan melunasi, tidak bisa sama sekali. Dan tergeraklah hati daripada raja itu untuk mengasihi akan hambanya yang seperti itu, ya. Dan akhirnya raja itu menyatakan, kamu harus juga compassion kepada orang lain yang membutuhkan akan pertolongan. Kamu harus juga merasakan bagaimana pergumulan orang lain. Saudara yang terkasih, ini merupakan mutiara-mutiara yang kita bisa lihat tentang compassion. Dan kali ini saya ingin membawa kita untuk melihat itu lebih dalam lagi. Nah, saudara sekalian, bagaimana ekspresinya dalam kehidupan kita? Kita bisa melihat ini adalah The Passion of Christ, ya. Sebuah film yang luar biasa menunjukkan bagaimana passion daripada Kristus ketika dia menebus kita. Saya akan putarkan kepada kita menjadi perenungan, refleksi bagi kita ketika kita bersama-sama melihat teladan Kristus yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Ini adalah bagaimana ekspresinya Kristus menderita bagi kita. Di sini dia dihina, diolok-olok. Tetapi Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, karena begitu besar kasihnya kepada kita, walaupun dunia tidak menerimanya,
tetapi dia tetap teguh dengan kasih yang tidak pernah berubah bagi kita. Dia menyatakan bagaimana dia merendahkan dirinya sedemikian hanya untuk manusia yang sebenarnya tidak peduli dengan dia, tidak mengenalnya. Tetapi dia tetap memberikan seluruh kehidupannya bagi kita orang berdosa. Apapun itu ditanggungnya. Palang salib yang berat dipikulnya. Yesaya berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia telah ditekuk dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena kita, oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilur-pilurnya kita sembuh. Ekspresi kasihnya kepada kita. Simon dari Kirene ketika mengangkat salib bersama Kristus, dia dirubah menjadi sokong, menjadi berkat luar biasa karena dia mendidik anak Paulus dan Alexander menjadi menantu kedua di Roma yang memberikan hidupnya untuk Kristus. Kisah ini bercerita tentang Via Dolorosa, jalan salib, di mana jalan-jalan yang ditamaki itu adalah bentuk dari passion Kristus yang mau berkorban, mau memberikan hidupnya, memberikan segala-galanya bagi manusia yang sebenarnya tidak layak. Tangannya dipakukan bagi kita, kepalanya diberikan mahkota, seluruh tubuhnya dihancurkan karena setiap darah yang tertetes itu menembus setiap dosa. Semua karena kasihnya bagi kita. Dan ketika salib itu dinaikkan, dia menjadi keselamatan bagi setiap kita yang memandangnya, menerima percikan setiap darahnya, dan dosa-dosa kita sudah diampuni. Passion of love, hasrat cinta yang luar biasa daripada Kristus untuk kita, anak-anak. Bagaimana ekspresi selanjutnya? Saya ingin mengajak kita untuk melihat kata-kata ini. Compassion itu lebih kuat daripada empati. Turut merasakan yang menimbulkan keinginan aktif untuk meringankan penderitaan orang lain dengan mencari penyebab penderitaan itu dan berusaha mengatasi bersama penyebabnya. Belas kasihan itu mempunyai arti turut menderita bersama orang lain. Dan nilai compassion yang perlu dibangun adalah sikap peduli, solidar, dan rela berbagi. Saudara yang terkasih, saya sharing bagaimana ketika saya beberapa waktu yang lalu pergi ke Bojonegoro dan melihat bagaimana pergumulan mereka. Ini saya pergi kurang lebih sekitar September yang lalu, awal September yang lalu. Dan panas sudah mulai dirasakan, hujan tidak pernah turun.
Dan pada akhirnya saya tanya, kalau misalnya seperti ini sumbernya makin mengecil dan apa yang terjadi? Mereka harus menerima bantuan dari BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD. Ya. Dan Pak Rokim yang selalu berkoneksi dengan saya menunjukkan setiap hari dia mengirimkan bagaimana kondisi, ada 2 hari mungkin 3 hari sekali. Seperti dia tunjukkan foto-foto seperti ini, dan katakan bahwa kami sekarang sudah harus di bulan Oktober mulai menerima bantuan daripada air daripada pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Ya, mereka harus ngantri seperti ini. Kemudian dari siang sampai kadang-kadang sore mereka sudah siap seperti ini. Jerigen-jerigennya ditata sedemikian rupa supaya air tinggal dimasukkan ke 3 tangki. Kadang-kadang tidak memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan ada sebagian yang mencari di sumur yang ada, tapi airnya keluar hanya sedikit. Bahkan hanya beberapa jerigen yang bisa diisi dengan air dari sumber itu karena memang sudah kering. Ya, kemudian ini adalah ketika Pak Rokim memfoto dan berkata bahwa kita sudah 3-4 hari ini tidak datang lagi mobil tangki. Ya, jadi kadang-kadang tertunda dan akhirnya mereka harus terus bertahan dengan kondisi seperti itu. Dan ini yang terakhir kali ketika dia mengirimkan, sekalian mungkin dia sudah belajar lebih canggih untuk memberikan titiknya di mana, share location-nya, dan juga keterangan-keterangan untuk foto yang ini, yang foto yang terakhir beberapa hari yang lalu. Dan itu tetap sama bahwa mereka karena tidak ada air yang dikirim dari terlambat datang, dan akhirnya mereka tetap ngantri di sumber di tengah sawah mereka, tapi juga air hanya sedikit yang keluar. Saudara, ini adalah mengundang kita untuk merasakan compassion itu dari lubuk dalam hati kita, untuk terlibat, merasakan bagaimana pergumulan. Saya yang merasakan langsung itu yang begitu sangat terbeban untuk mereka. Mungkin ada teman-teman lain hanya sekedar simpati. Oh ya, dengan memberikan tangan seperti ini, emojinya, ya Anda sekedar simpati, tapi tidak buat apa-apa. Ada yang berlaku sampai empati, menyatakan oh ya turut merasakan dan sebagainya, tetapi tidak ada action. Tetapi ada orang-orang yang ketika mendapat berita ini dan melakukan action luar biasa. Dan terima kasih buat beberapa teman-teman yang melakukan itu. Proposal yang saya tujukan kepada perusahaan-perusahaan pun ada sekitar mungkin 25-30 perusahaan pun tidak. Sampai sekarang belum ada satupun yang mau membantu. Ya, padahal kami sudah harus mengerjakan itu yang di Tuban untuk persawahan, dan nanti harus melakukan lagi untuk Bojonegoro. Saya masih berharap sih bantuan dari teman-teman, karena ini merupakan sebuah teladan bagaimana mengekspresikan compassion yang sudah kita rasakan dari Tuhan kita, supaya apa? Membantu akan orang lain. Saudara yang terkasih, saya melihat semuanya ini tetapi merasa juga sangat tidak bisa berbuat apa-apa, karena desa yang kita bantu ini adalah satu dari 50 desa yang saat ini mengalami kekeringan. Bayangkan satu aja kita setengah mati seperti ini, padahal keinginan yang kuat adalah 50 desa itu bisa kita bantu. Tapi ke depan saya terus akan mencari bantuan supaya kita ke depan akan ke desa yang selanjutnya, Megale, kemudian desa-desa yang lain yang bisa kita bantu. Dan itu butuh compassion dari setiap anak Tuhan yang mendengar pesan ini. Tidak semua orang mendengar pesan ini, tapi ketika Anda mendengarnya, saya rasa mari kita berbagi bersama. Dan saya berharap apa yang saya sharekan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk mulai berbagi dengan orang lain. Karena kita punya tanggung jawab yang besar untuk apa? Untuk menunjukkan kasih Kristus, compassion of Christ yang masuk dalam kehidupan kita, yang sudah menyelamatkan kita. Saya berharap ini menjadi berkat juga bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.